Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya perkenalkan saya Sandi Ramadan dari Teknik Elektro kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan ingin menjelaskan tentang rangkaian elektronik transmitter AM audio sederhana. Saya sini bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Kang Sihan, boleh diperkenalkan dulu Kang. Halo, kenalkan nama saya Sianova Rahmat. Ya, lanjutnya ada Kang Zagware Ismail, boleh diperkenalkan Kang. Halo. Ya, baik. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh rekan-rekan. Pada rekan-rekan dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kang Sandi. Izin masuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan beberapa materi yang kelompok kami dapat kerjakan. Yang pertama yaitu materi dan teori. Materi dan teori ini terdiri dari komponen pasif, komponen aktif, dan osilator. Yang kedua, penjelasan rangkaian. Penjelasan rangkaian ini apa sih? Hasil dan pembahasan rangkaian transmitter AM audio sederhana. Yang ketiga, kesimpulan materi. Kesimpulan materi dan rangkaian yang dipaparkan. Yang terakhir, saran dan penutup, saran masukan dan penutup. Yang pertama, materi dan teori. Komponen pasif, komponen aktif, dan osilator. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif tidak bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis komponen pasif yang banyak dipakai pada rangkaian elektronika. Yang pertama yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Yang ketiga yaitu induktor. Induktor merupakan salah satu komponen elektronika pasif yang prinsip kerjanya memanfaatkan medan magnet antara lilitan kumparan dengan inti penampangnya ketika dialiri listrik. Selanjutnya, komponen aktif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Apa saja sih jenis-jenis komponen aktif? Yang pertama itu ada komponen aktif op-amp. Op-amp atau biasa disebut dengan operational amplifier adalah sejenis komponen IC yang berfungsi sebagai penguat operasional atau penguat sinyal. Op-amp sering digunakan pada berbagai komponen elektronika. Hal ini dikarenakan op-amp memiliki jangkauan frekuensi yang luas serta gain penguatan yang tinggi. Oleh karenanya, alat ini sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya saja digunakan pada osilator, integrator, komparator, diferensiator, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rangkaian osilator. Osilator adalah suatu alat gabungan dari elemen aktif dan pasif untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang periodik lainnya. Suatu osilator memberikan tegangan keluaran dari suatu bentuk gelombang yang diketahui tanpa penggunaan sinyal masukan dari luar. Osilator mengubah daya arus DC dari satu daya ke daya arus bolak-balik AC dalam beban. Osilator sendiri memiliki frekuensi rendah atau low. Frekuensi osilator adalah osilator yang mampu membangkitkan suatu frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Osilator audio atau audio osilator adalah osilator yang mampu membangkitkan frekuensi audio sekitar 16 Hz sampai 20 kHz. Osilator frekuensi
Radio atau radio osilator adalah osilator yang mampu membangkitkan frekuensi dari sekitar 100 kHz sampai 100 GHz. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Kang Sian. Sebelumnya mohon maaf apabila di sini berisik ya, soalnya lagi di luar, di dalam juga lagi ada orang ya. Oke, baik, next. Nomor 2, penjelasan rangkaian hasil dan pembahasan rangkaian transmitter AM audio sederhana. Pada rangkaian transmitter di atas kami menggunakan satu daya dari transformer yang telah melewati penyearah tegangan dan PC regulator sebagai gerbang batas tegangannya. Tegangan yang diteruskan dari satu daya kedua buah OAMP LM072 adalah sebesar 9 volt. Sesuai dengan tegangan optimal yang dibutuhkan komponen tersebut pada datasheet. Tegangan pembanding kami gunakan baterai yang diatur tegangan stabil sebesar 9 volt. Osilator menghasilkan gelombang pembawa yang terus-menerus dengan sinusoid frekuensi tinggi, frekuensi bersekitar 300 Hz sampai 1200 kHz. Next. Pada rangkaian di atas, gelombang membawa frekuensi mati dikarenakan proses modulasi dengan cara mengubah amplitudo gelombang pembawa yang dilakukan oleh sinyal informasi. Gelombang pembawa yang belum dimodulasi mempunyai harga amplitudo maksimum yang tetap dengan frekuensi yang tinggi daripada sinyal termodulasi. Pada rangkaian transmitter terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja dari rangkaian tersebut. Rangkaian yang kami buat pada dasarnya multifungsi, yaitu membandingkan antara tegangan masukan, bukan tegangan kerja PCC pada OMP, dengan tegangan pembanding. Terdapat beberapa pertimbangan kami dalam memilih komponen untuk rangkaian komparator dengan OAMP. Oke, next. Nah, mencari nilai output dari rangkaian transmitter dengan nilai yang telah tertulis di atas. Adapun rumus mencari adalah sebagai berikut. Ada di gambar sebelah kiri ya, X out dikurang out min per X in min dikurang in min sama dengan out max dikurang out min per in max dikurang in min. Oke, bisa dilihat ini rumusnya. Jadi kita langsung tulis X out dan kita langsung substitusikan saja ya nilai-nilainya ke dalam rumusnya. Jadi 20 dikurang 4 per 300 dikurang 0 kali 2, 35 dikurang 0 tutup kurung ditambah 4. Kita hasilkan jadi 16 per 300 dikali 235 tutup kurung ditambah 4. Kita langsung lihat hasilnya saja ya. Langsung di hasilnya itu 0,0533 dikali 235 ditambah 4. Yang hasilnya 12,5255 ditambah 4. Dan hasil akhirnya 16,5255 MA. Sehingga output sebesar 16,525 MA. Selanjutnya menghitung frekuensi. Diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan 10 kilo ohm. Dan C1 sama dengan C2 sama dengan 1 NS. Rumusnya F min sama dengan 1 per R2 dalam kurung C1 ditambah 32 FF tutup kurung sama dengan 1 per 1 kali 10 pangkat 4 1 kali 10 pangkat min 9 tambah 32 kali 10 pangkat min 2. Kita langsung hitung saja ya, tinggal masukin nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut dan bisa dilihat. Jadi kita langsung lihat hasilnya sama dengan 1 per 1,032 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 0,969 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 96,9 kali 10 pangkat 3Z. Jadi F-min-nya sama dengan 96,9 kHz dan F-max-nya sama dengan 96,9 kHz ditambah 96,9 kHz sama dengan 193,8 kHz. Sehingga nilai frekuensi yang diperoleh adalah 193,8 kHz. Oke, next. Untuk kesimpulan materi akan dibawakan oleh teman saya.
Baik, izin masuk kembali. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan. Lanjut di kesimpulan dan materi. Jadi pada kesimpulan kali ini bahwa kami dapat menyimpulkan bahwa prinsip kerja dari rangkaian transmitter itu adalah dengan membandingkan sinyal dari satu masukan dengan masukan yang lain. Kemudian rangkaian transmitter AM itu merupakan suatu jenis penerapan rangkaian kombinasional yang memiliki fungsi utama membandingkan dua data digital. Lalu hasil perbandingannya itu adalah bisa sama, lebih kecil, ataupun lebih besar. Kemudian kita tahu juga bahwa rangkaian power amplifier dapat digunakan dalam audio yang membutuhkan sinyal yang sangat tinggi, namun tidak membutuhkan kualitas suara yang tinggi. Rangkaian ini juga dapat mengetahui gelombang suara yang ada. Kemudian kita tahu juga bahwa rangkaian transmitter ini terdapat dari komparator sederhana di mana IC yang digunakan dapat menyesuaikan dengan kesamaan dataset yang ada. Jumlah IC yang ditanamkan pun juga bervariatif mengikuti rancangan dari yang merancang. Itu. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ada saran dan penutup. Namun sebelum masuk di saran dan penutup, alangkah baiknya kami dan kelompok kami menjelaskan rangkaian yang telah kami buat kepada Kang Sihan. Dipersilakan untuk masuk. Oke, baik, terima kasih izin masuk ke Kang Sandi. Kali ini kami akan menjelaskan rangkaian dari transmitter AM audio sederhana. Bisa terlihat, Kang? Maaf, Kang, nggak terlihat. Share screen-nya mati ya, Kang? Oke, bisa terlihat, Kang? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami mengenai rangkaian transmitter AM audio sederhana. Di sini terdapat osilator yang menghasilkan gelombang pembawa yang terus-menerus sinusoid berfrekuensi tinggi. Di sini kita memiliki high pass filter untuk menghapus DC offset dari output osilator. Dengan resistansi yang tinggi yaitu sebesar 100K dapat membantu untuk mengisolasi osilator dari modulator yang tidak mengacaukan generasi frekuensi yang stabil gelombang pembawa. Di sini kita memiliki high pass filter untuk memastikan bahwa kami hanya mendapatkan audio AC. Frekuensinya sekitar 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Dan final rangkaian op AM di sebelah kanan, sebelah sini, akan mengambil sinyal audio atau speaker dan menggunakan untuk secara dinamis menyesuaikan amplitude gelombang pembawa potensio. Di sebelah kiri mengontrol jumlah modulasi dan juga menyediakan titik operasi DC. Untuk rangkaian bekerja dan setelah kami memiliki amplitudo sinyal termodulasi, sebagian energi akan memancar keluar dalam bentuk gelombang radio. Di sini kami akan menjalankan atau meranin gelombang radio yang telah kami buat. Bisa dilihat pada digital oscilloscope bahwa gelombang yang kuning ini itu termasuk gelombang masukan.
Gelombang yang biru ini termasuk gelombang membawa frekuensi tinggi. Dan yang pink ini yaitu termasuk gelombang termodulasi. Sedikit saran, karena rangkaian kami ini masih agak sedikit kekurangan. Jika ingin sedikit lebih range, menambahkan 220 UH induktor di paralel dengan kapasitor PF di sini. Itu saja yang bisa dapat kami paparkan mengenai rangkaian ini. Saya kembalikan ke Kang Sandi. Baik, mungkin cukup jelas untuk penjelasannya. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Sihan. Selanjutnya kita masuk kembali ke PowerPoint-nya. Ya, untuk kali ini kita bagian saran, yaitu di mana kami menyadari bahwa apa yang kami paparkan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Mungkin untuk kedepannya bagi orang sekalian, bagi khalayak yang menonton atau mengikuti video kali ini, penjelasan kali ini, kami sangat mengharapkan banyak saran dan masukan agar kedepannya rangkaian yang kami buat ini dapat lebih baik lagi. Oleh karena itu, kelompok kami membuka saran dan masukan sebesar-besarnya kepada khalayak yang memiliki masukan kepada kami. Untuk lanjut, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.